Agung, sabar Pak Agung ya. Baik, terima kasih pimpinan yang terhormat, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11. Yang terhormat Pak Mahendra, Bu Kiki beserta seluruh jajarannya. Yang pertama saya akan menyampaikan satu paradoks, menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Didi. Ya, sudah banyak sekali hal yang dilakukan Bu Kiki. Ya, langkah-langkahnya luar biasa sekali. Ada 700.000 lebih rekening dilaporkan. Ada ratusan ribu juga rekening yang diblokir. Tapi kembali lagi hasilnya tidak ada. Hasilnya sangat kecil, Bu. Hanya 1,80%. Nah, ini menjadi satu paradoks, Bu. Jadi, apakah sebenarnya OJK punya kapabilitas untuk melakukan ini? Karena faktanya adalah, ini kan dasarnya laporan. Orang lapor, biasanya ngelapornya dari data yang Ibu sampaikan, rata-rata kan 12 jam. Padahal 1 jam duitnya sudah lari kemana-mana. Apakah tidak ada teknologi? Rasanya pimpinan mengenai teknologi ini harus menjadi tulang punggungnya dari OJK. Harus ada beneran teknologi yang diinvestasikan agar semakin banyak laporan-laporan ini bisa ditangani dengan benar, sehingga hasilnya adalah dana yang masyarakat rugi ini bisa kembali. Ini yang pertama. Paradoks yang kedua adalah Satgas Pasti. Satgas Pasti juga satu paradoks. Ada 21 institusi terlibat, 13 kementerian terlibat, prosedurnya luar biasa. Tetapi masalahnya adalah kalau terjadi kegagalan di dalam Satgas Pasti, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Ya, semua merasa terlibat, tetapi ketika gagal tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Rasanya Pak Ketua ini perlu dipikirkan ke depan seharusnya OJK menjadi leading sektor. Sehingga ketika Satgas Pasti gagal, maka ada pihak yang bertanggung jawab mengenai hal ini. Yang ketiga mengenai 157, Bu. Apresiasi sudah ada kemajuan. Saya tadi telepon sengaja ya dan sudah dijawab oleh manusia. Di mana sebelumnya yang jawab robot, AI dialihkan ke nomor ini, ke sini, ke sini, ke sini. Yang buntut-buntutnya adalah suruh ngeklik sesuatu yang ribetnya setengah mati. Hari ini tadi dijawab oleh manusia dengan suara yang cukup merdu. Saya tidak tahu apakah ini hanya di jam kerja. Tapi tadi beberapa rekan juga sudah menyampaikan, seharusnya Satgas Pasti ini harus bisa 24 jam. Karena supaya penanganannya cepat. 157 ini, maaf bukan Satgas Pasti. 157 ini harus bisa 24 jam. Berikutnya mengenai yang bolak-balik diomongkan. Literasi, inklusi, ini kan bagian Ibu. Ya, termasuk penambahan jumlah rekening. Padahal faktanya adalah banyak sekali rekening dorman. Beberapa waktu lalu bikin ribut tuh ketika rekening dorman pada ditutupi. Karena memang faktanya banyak rekening dorman yang kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan, termasuk scamming, termasuk penipuan, termasuk judol, dan sebagainya. Sehingga sebenarnya strategi apa sih yang akan diambil oleh OJK mengenai kasus dorman ini? Dan terakhir Ibu, ya, kalau Ibu lihat media sosial saya, ini teman-teman dari DSI ini bolak-balik memberikan komentar. Pak Haris kok diam saja sekarang tentang DSI? Kita sebenarnya tidak diam saja, kita sudah mengusulkan dan Komisi 11 akan mengundang Pak RDPU ya Pak, Pak Guyuban itu tanggal 27. Kita ingin dengar, karena memang apa yang sudah disepakati antara pengelola DSI dengan Pak Guyuban ini tidak dijalankan oleh DSI. Sehingga ini tentu sangat merugikan masyarakat ketika dananya sampai sekarang belum ada pengembalian yang paling tidak wajar.
Ya, ini menjadi sorotan. Memang bukan tugasnya Bu Kiki melulu, tetapi sebagai perlindungan konsumen, karena DSI adalah lembaga yang juga terdaftar di OJK. Sehingga ini harus menjadi satu perhatian. Nanti setelah tanggal 27 kita mendapatkan informasi yang komplit dari Pak Guyuban nasabah DSI, kita akan komunikasi lebih lanjut dengan OJK, dan bila perlu ya kita support penuh kalau memang harus penegakan hukum. Tetapi pada intinya adalah usahakan maksimal. Kasihan para guru, pensiunan, orang-orang santri, kiai yang duitnya hilang hanya karena investasi di tempat yang keliru yang menggunakan nama syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung.